Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi hari ini berjudul Warisan Budaya Tak Benda Daerah dan Upaya Pencatatannya. Kita akan membahas materi ini satu persatu. Pertama, berkaitan dengan warisan budaya tak benda. Yang kedua, bagaimana upaya mencatat budaya tak benda itu. Kita akan mulai dari sebuah pengantar. Kalau kita bicara tentang kebudayaan, apalagi itu berkaitan dengan warisan, maka ada kenyataan yang sangat ironis, baik itu berkaitan dengan pengalaman pribadi maupun pengalaman orang banyak. Yang namanya warisan itu cenderung sebagai sesuatu yang ada di masa lalu atau milik orang tua. Itu satu. Yang kedua, yang namanya warisan itu biasanya diperebutkan. Nah, ini kenyataan yang sangat ironis. Kenyataan yang lain, yang ketiga, warisan itu boleh jadi berkaitan dengan kebudayaan itu dikuasai oleh orang lain. Artinya apa? Justru kita terkejut karena orang-orang asinglah yang memahami kebudayaan kita. Karena apa? Mereka belajar dari masa lalu, belajar dari catatan-catatan yang dilakukan oleh peneliti sejak puluhan tahun yang lalu tentang kebudayaan kita. Sehingga kita merasa aneh dan justru yang asing itu adalah diri kita sendiri. Alasan lain adalah berkaitan dengan hal ironis ini, selalu saja yang berkaitan dengan warisan itu seolah-olah hanya dimiliki generasi terakhir. Nanti kita akan melihat contoh yang berkaitan dengan satu dua orang saja yang menjadi pewaris kebudayaan. Biasanya itu sudah tua, lanjut usia, dan sakit-sakitan. Oke, kita lanjut. Warisan budaya tak benda, apabila kita gali, kita miliki, kita kuasai, maka itu bisa menjadi kebanggaan yang dimiliki oleh generasi masa datang, karena mereka akan mengatakan inilah kemajuan leluhurku. Yang kedua, warisan itu tak benda akan diwarisi dari generasi ke generasi. Ini menjadi melawan lupa bahwa kita punya catatan, kenangan, ingatan, atau memori kolektif di masa lalu, sehingga ini terus-menerus diwariskan. Selanjutnya, warisan ini, budaya tak benda terutama, akan menyegarkan ingatan kolektif kita. Artinya, di masa lalu dan masa sekarang, ingatan-ingatan itu terus sambung menyambung sehingga tidak ada sesuatu yang terputus dari satu generasi dengan generasi yang lain. Yang selanjutnya, ketika kita berada di dunia yang global ini, orang selalu melupakan bahwa dia dari daerah asalnya, sehingga warisan budaya tak benda ini bisa menjadi antitesis dari globalisasi. Artinya, ketika orang berbicara jauh berhubungan dengan interaksi manusia dengan manusia yang lain, antar bangsa, antar benua, nah, ketika dia memiliki warisan budaya tak benda, dia kokoh dengan posisinya. Oke, kita lanjutkan lagi. Warisan budaya tak benda ini akan meliputi budaya, unsur kebudayaan, dan wujudnya. Apa itu tiga hal tersebut? Nah, warisan budaya tak benda ini didefinisikan sebagai kolektivitas masyarakat yang memiliki warisan dan hal-hal yang abstrak, pikiran dan perbuatan. Jadi, orang yang memiliki warisan di masa lalu itu bukan miliknya sendiri, tetapi itu dipahami, diketahui, didengarkan, dialami oleh masyarakat pada masa lalu. Jadi dia bukan pemilik tunggal dari kebudayaan itu. Nah, kemudian bentuk dan wujudnya itu
yang namanya tak benda, maka dia akan bersifat abstrak, tidak terlihat, tidak tersentuh, tetapi dia dapat dipahami dan dirasakan melalui pikiran dan perbuatan atau tindakan. Nah, untuk lebih konkretnya saya akan memberikan 5 contoh dari warisan budaya tak benda. 5 contoh dari warisan budaya tak benda. Oke, satu contoh pertama warisan budaya tak benda itu adalah kesenian. Dalam hal ini kesenian jangan disamakan sebagai kebudayaan, tetapi kesenian adalah bagian dari kebudayaan. Untuk contoh ini, kesenian adalah tradisi lisan. Kita lihat misalnya di Kalimantan Selatan pada suku Banjar ada kesenian madihin. Madihin ini berupa syair yang dilakukan yang biasanya satiris, lucu, yang membuat orang tertawa, tetapi isinya menyinggung orang, namun semuanya merasa terhibur. Yang kedua, lamut. Nah, ini agak mirip dengan madihin tetapi berisi narasi. Yang ketiga, lagu-lagu Banjar. Ketiga hal ini merupakan kesenian yang diwariskan secara turun-temurun. Satu dari 3 contoh ini yang mulai punah adalah balamut. Kalau kita lihat di berita-berita di media massa, hanya dengan hitungan jari saja orang yang pandai melamut. Itu 3 contoh. Tetapi contoh lain di masyarakat yang lestari adalah warisan budaya tak benda, bukan kesenian tetapi tradisi lisan. Bagi orang Banjar ini namanya bahapakan. Bahapakan itu semacam membuli, menertawakan hal-hal konyol dari seseorang. Nah, orang yang ditertawakan itu kadang merasa sedih tapi dia tidak tersinggung. Saya mengatakan bahapakan ini semacam make sense of nonsense. Jadi sesuatu yang tidak berguna tetapi dijadikan bahan candaan. Yang selanjutnya, sistem pengetahuan. Jadi masyarakat Kalimantan Selatan, orang Banjar atau orang Dayak ini memiliki sistem pengetahuan, salah satunya berkenaan dengan ruang. Kalau di tanah Jawa, terutama di Yogyakarta, kita akan mengenal ruang timur, barat, utara, dan selatan. Berbeda dengan masyarakat yang hidup terikat dengan sungai, mereka memiliki konsep ruang hulu, hilir, darat, dan laut. Jadi apabila mereka berada di Jawa, mereka akan mengalami disorientasi karena orientasi orang-orang Kalimantan berkaitan dengan sungai. Sedangkan di tanah Jawa, terutama daerah Yogyakarta, orientasinya tentang dengan arah mata angin. Ini akan menyebabkan kesulitan untuk mencari tempat. Nah, konsep hulu dan hilir ini menyatakan pembagian kelompok masyarakat juga ruang bagi kehidupan masyarakat, dan juga ini konsep hulu ini diadopsi dengan fenomena setiap lebaran mudik. Mudik itu artinya orang menuju ke arah hulu. Nah, selain itu kita akan melihat contoh warisan budaya tak benda ini dari bahasa. Bahasa tidak hanya sekedar kata-kata yang dipahami, tetapi bahasa mempunyai ungkapan-ungkapan yang sulit dimengerti kecuali pengguna bahasa itu sendiri. Sehingga di dalam bahasa tercantum yang namanya kepribadian. Kita lihat di Kalimantan Selatan ada istilah wajak sampai kaputing. Istilah ini digunakan oleh Pangeran Antasari untuk menyatakan tekad dan semangat berjuang sampai titik darah penghabisan. Ada istilah lain lagi, kayuh baimbai. Ini kegiatan yang dilaksanakan masyarakat yang artinya mengayuh bersama-sama. Dalam konsep yang lebih luas, kayuh baimbai itu diartikan sebagai konsep gotong royong. Tetapi juga ada istilah yang berbeda di situ. Ada sesuatu yang bersifat satiris yang namanya bacakut papadaan. Istilah ini menunjukkan pertentangan sesama orang Banjar. Jadi
baca kut pepadaan ini merupakan kebalikan dari konsep kayuh baimbai. Nah, di masyarakat terutama anak kecil ada istilah bahasa yang namanya dus kalalatu mati jadi hantu. Ini bagi saya statement of agreement, pernyataan dari kesepakatan. Jadi apabila anak kecil berjanji, dia akan mengatakan dus kalalatu. Artinya perjanjian itu diikat sangat kuat. Nah, kemudian ada istilah mati jadi hantu. Istilah ini bagi kalangan anak kecil, mati jadi hantu itu semacam sanksi apabila mereka melanggar perjanjian. Ini pengertian bahasa atau istilah dus kalatu mati jadi hantu ini sungguh merupakan bagian dari warisan masyarakat di daerah kita yang mengajarkan anak kecil itu agar pandai menepati janji, agar mereka tidak berbohong, karena kalau mereka berbohong ancamannya mereka akan mati jadi hantu. Sayangnya istilah ini tidak berlaku lagi ketika seorang anak beranjak dewasa, remaja atau dewasa. Seandainya istilah ini terus digunakan hingga orang dewasa, maka tidak akan ada janji yang tidak ditepati. Tidak akan kita temukan orang-orang yang berbohong, tidak akan kita temukan pejabat-pejabat yang mengobrol janji karena mereka takut mati jadi hantu. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana bahasa itu menunjukkan warisan pada kalangan ibu-ibu atau masyarakat yang jual beli. Biasanya kita dengar ada kesepakatan ketika barang sudah dibeli atau ketika mereka sepakat dengan harga, mereka akan mengatakan yang penjual akan mengatakan jualah, yang membeli akan mengatakan tukarlah. Yang kalimat panjangnya biasanya tukar seadanya atau jual seadanya, yang dilanjutkan dengan menyebut angka dari harga barang yang dijual atau dibeli. Nah, ini apa maksudnya? Ijab kabul ini tidak hanya sekedar pernikahan, tetapi ijab kabul dalam perdagangan ini menunjukkan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang disatukan oleh pernyataan. Ini bertujuan pertama melindungi penjual agar si pembeli itu tidak mengembalikan barang. Itu satu. Yang kedua, melindungi pembeli dari hal-hal yang bersifat penipuan. Bukankah dalam jual beli itu biasanya akan ada intrik-intrik dari penjual dan pembeli. Si penjual mengatakan barangku ini paling murah, si pembeli mengatakan saya membeli di tempat lain jauh lebih murah. Jadi jual beli pada masyarakat kita sesungguhnya mengalami negosiasi yang tidak mudah. Nah, ada istilah lain lagi, bading sanak. Ini menunjukkan istilah kekerabatan non biologis pada masyarakat tertentu yang mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya konflik. Pasca konflik mereka berdamai. Nah, perdamaian itu diikat oleh istilah bading sanak yang artinya keduanya bersaudara, sehingga tidak akan menimbulkan lagi pertengkaran atau perkelahian di kemudian hari. Kemudian saya ingin menjelaskan bagaimana upaya pencatatan budaya tak benda. Artinya apa? Kebudayaan kita meskipun diwariskan akan mengalami distorsi, akan mengalami sesuatu yang gampang dilupakan karena itu tidak dicatat. Kita biasanya heran kok orang-orang dari luar negeri memahami budaya kita, memahami bahasa kita, memahami cerita-cerita di masa lalu kita. Ini terjadi karena mereka melakukan pencatatan. Kita tidak boleh kalah dengan orang-orang luar. Kita harus mencatat kebudayaan kita sendiri. Nah, kebudayaan ini catat dengan pendekatan emik dan pendekatan etik. Pertama,
kita harus mengumpulkan informasi cerita dari masyarakat tentang kebudayaan masa lalunya. Misalnya, saya pernah mendengar warga masyarakat mengatakan pada zaman dulu orang membakar lahan itu biasanya menjelang musim hujan. Ini sesungguhnya warisan nenek moyang kita. Artinya apa? Lahan itu dibakar ketika musim hujan, sehingga api yang menjalar itu segera padam, bukan dipadamkan oleh kita tetapi dipadamkan oleh air hujan. Ini sepintas lalu tidak berarti, padahal ini merupakan informasi yang luar biasa bermanfaatnya. Nah, dari begitu banyak informasi itu kita catat dan kita masukkan ke dalam bank data. Bank data itu tidak kita bayangkan sebagaimana bank menyimpan uang, tetapi cukup dalam file atau folder tertentu. Nah, setelah kita catat ke dalam bank data, kita klasifikasi, dengan menyebutkan kategori-kategori tertentu. Ini misalnya tentang kebakaran lahan, ini misalnya tentang pengobatan, ini misalnya tentang klasifikasi tanah, ini tentang nama-nama isyarat binatang yang mengenai perubahan alam dan lain sebagainya. Kemudian ada 3 hal bagaimana kita melakukan pencatatan itu. Pertama, informan. Kita pilihlah orang-orang yang lebih tua, yang mampu menceritakan tentang masa lalu itu, bukan orang-orang yang berumur muda, masih muda, yang berusia belasan tahun. Pilih orang yang tua. Kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi itu dari pengetahuan. Yang saya maksud dengan pengetahuan itu dari sumber-sumber literatur atau catatan tertulis. Bisa literatur formal, buku-buku yang kita dapatkan dari perpustakaan atau arsip nasional, ataupun dari museum di negeri Belanda. Kenapa saya mengatakan Belanda? Karena kita pernah dijajah lama oleh Belanda dan Belanda memiliki catatan tentang daerah kita. Saya ambil contoh Desa Jambu Baru, tempat saya mempresentasikan ini, yang latar belakangnya alam ada di tempat ini. Tidak kita temukan peta desa ini di Republik Indonesia, kecuali baru sekarang. Tetapi pada suatu hari saya searching di Google, ternyata saya mendapatkan peta desa ini ada di peta Belanda. Dan ternyata peta Belanda itu memuat nama-nama sungai yang ada di desa ini, dan sungai yang ada di peta itu sudah tidak ada lagi di desa ini. Ini kita dapatkan pengetahuan dari data-data kolonial. Yang kemudian kita dapat mengambil data itu dari sosial memori. Itu berkaitan dengan informan tadi. Orang-orang di desa biasanya memiliki ingatan tentang masa lalu. Kita akan bisa melakukan triangulasi data. Artinya menanyakan satu informasi itu kepada informan yang lain. Sosial memori ini saya berikan contoh, misalnya di sebuah masyarakat orang mengalami penyakit. Nah, pada masa lalu dokter itu sulit ditemukan atau jaraknya jauh dari satu desa. Nah, boleh jadi dalam sosial memori tersebut orang menemukan cara mengobati penyakit tersebut. Nah, dengan obat-obat atau cara-cara tertentu yang bisa rasional dan bisa saja tidak rasional. Ya, dan semua itu harus kita catat. Orang akan mengatakan, kami dulu memiliki cerita di masa lalu bahwa kampung ini mengalami sakit cacar misalnya, dan ada banyak orang yang terjangkit itu. Tetapi ternyata ada yang menemukan cara mengobatinya, dan semua orang menggunakan cara yang sama. Ini namanya sosial memori. Nah, kemudian persoalan dalam pencatatan warisan budaya tak benda ini, biasanya kita merasa biasa-biasa saja, atau informasi yang disampaikan itu tidak istimewa.
Hal ini wajar saja apabila kita merupakan warga dari masyarakat setempat, sehingga kita kehilangan sensitivitas. Oleh karena itu, yang kita perlukan adalah kita mencoba menjauh dulu dari informasi sekitar penelitian kita dengan cara melakukan kajian-kajian di tempat lain. Kita baca hasil-hasil penelitian di tempat orang lain. Yang kedua, kita melakukan refleksi, artinya mengaitkan apa yang ditemuan itu dengan kondisi masyarakat yang kita teliti. Kombinasi dari dua hal ini akan membuat kita lebih sensitif, lebih peka. Artinya sesuatu yang awalnya kita anggap biasa-biasa saja, ini boleh jadi sebagai sebuah temuan penting yang perlu kita catat. Nah, kemudian ada berbagai macam variasi data. Ini biasanya variasi data ini akan kita temukan apabila berkaitan dengan mitos atau cerita. Persoalannya adalah mana mitos yang benar. Misalnya ada mitos 1, mitos 2, dan mitos 3. Kita kebingungan mencari versi mana yang benar dari ketiga mitos ini. Kita tidak usah repot untuk melakukan hal tersebut, catat saja ketiga mitos tersebut. Karena apa? Suatu saat ada mitos-mitos yang dengan berbagai versi itu bisa saja saling melengkapi satu sama lain, yang jika kita lihat pada awalnya sangat bertolak belakang. Oke, ini bagian terakhir yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan kalau tadi kita mendapatkan informasi masyarakat, lalu bagaimana peran peneliti itu sendiri? Nah, peran peneliti pertama yang paling utama adalah interpretasi peneliti. Apa yang dilakukan peneliti dalam hal ini? Pertama, dia harus membangun pola, artinya mengaitkan hubungan satu sama lain. Itu satu. Yang kedua, dia harus mampu mengangkat hal-hal atau pesan-pesan yang bersifat implisit. Nah, yang selanjutnya, jika peneliti itu tidak menguasai informasi, maka tidak menguasai data yang ditemukannya, maka dia harus melakukan cross check atau mencoba memahami kembali dengan menanyakan kepada pihak lain. Bagian terakhir, kita sampai kepada bagian terakhir tentang warisan budaya tak benda ini. Yang kita tutup dengan statement bahwa warisan budaya tak benda bukan sekedar pengingat, tapi menunjukkan betapa berharganya warisan tersebut ketika kita berjarak ruang dan waktu. Ini saja materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.